て話すのは複雑です。お互いを持っていなくても私たちは共に永遠の幸せを楽しみます。Hai guys, ketemu lagi dengan saya Henry di Henry MU Channel. Kali ini saya kontennya agak sedikit beda dengan sebelumnya. Masih berhubungan dengan video klip Yoko yang beberapa hari lalu seperti dipublish. Kali ini saya mau ngejawab beberapa DM yang masuk berhubungan dengan single tersebut. Yang lain pun juga boleh DM nyusul. Pertanyaannya begini. Aku kepo banget itu lokasi syutingnya di mana ya? Makasih pertanyaannya. Untuk syuting lokasinya karena ini lagunya bertemakan cewek Jepang, jadi sengaja bernuansa Jepang, ya gitu-gitulah gitu. Nah, akhirnya kita cari lokasinya masih di Indonesia sih, Sumatera lah tepatnya. Sempat hunting beberapa lokasi, ada di Puncak, ada di Sentul, dan sempat malah ke Blok M juga, malah di Blok M juga ada tuh Little Tokyo. Tapi akhirnya tempat yang ada di video ini yang kepilih. Menurut saya sih memang pengen konsepnya outdoor, relax, dan tetap nuansa Jepangnya masuk. Berikut pertanyaan dari ini, video klipnya dibikin di Jepang atau di Puncak? Masih dengan nyambung dengan pertanyaan tadi, ya ini masih di Indonesia. Karena saya asli Padang, ini video klip bikinnya di daerah Harau Payakumbuh. Ya lebih kurang 4-5 jam dari Kota Padang. Berikut lagi. Wah seru ya, Yokonya beda jauh dengan versinya Uta yang dahulu. Siapa yang bikin ide bikin begitu? Ini pertanyaan menarik sekali. Emang di Yoko versi Utami Kumawa yang sebelumnya itu sangat jazz dan saksofonnya di situ dalam banget. Dan sekarang sengaja bikin konsepnya agak kekinian, berharap bisa diterima sama semua pecinta musik Indonesia. Dan satu lagi, ini juga agak sedikit ngeband, beatnya lebih upbeat dibandingin yang Uta, dan temponya pun juga speednya beda. Yang punya ide siapa ya? Ya saya sendiri pastinya, karena pengen beda dari Utha Likumahua. Walaupun saya pecinta banget Utha Likumahua, tapi ini pengen konsepnya ngeband, kekinian, dan mudah-mudahan tidak basi selamanya. Oke, berikut. Halo Mas Hen, mau nanya, itu inspirasi apa sih ini tulisannya? Itu inspirasinya dari mana sih? Warna lagunya soalnya beda nih yang dinyanyikan Utha Likumahua. Inspirasinya nggak dari siapa-siapa sih, memang ide sendiri. Kebetulan saya juga pecinta musik, kebetulan juga pecinta musik Indonesia, dan apapun, semua jenis musik saya suka. Untuk inspirasinya ya kembali ke tren sekarang, berusaha tidak ketinggalan zaman lah. Dan satu laginya, Utha itu lagunya apa ya, bisa dibilang abadi, dan saya berusaha juga untuk lagu ini bisa diterima selamanya, tapi juga dengan tidak ketinggalan warna. Berikut juga untuk di video di musik ini juga kayak di interlude-nya, perhatiin deh, di situ ada lead gitar yang aku suka banget, dan itu manual. Gitarnya manual sekali, dan kalau bikin musiknya jujur sih, sebelumnya Mas Aji sempat menawarkan Mas Aji yang bikin musik. Tapi seiring waktu dan kita juga lagi itu targetnya mau cepat kelar dan tidak mau berapa kali revisi. Jadi akhirnya saya yang mutusin
Saya hubungin temen, kebetulan dia juga arranger, namanya Erdul. Udah sempat diskusi bla 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 bla, saya ngomong, "Kenal lagu Utali Kumahua yang Yoko nggak?" "Yang mana ya?" Gini-gini. Akhirnya saya kirim yang Utali Kumahua ke dia. Terus, "Oh, bagus nih," gitu kan. "Sekarang aku mau nyanyi lagu ini, tapi dengan genre beda, musik beda. Kira-kira Bang Dul bisa?" Ya lebih kurang seminggu lah. Sempat ada sedikit revisi, tapi akhirnya aman dan jadilah seperti yang kita dengar sekarang. Berikut dari hebat ya, dari YouTuber sekarang jadi penyanyi. Ini Mas Hen yang minta atau Mas Aji Sutama yang nawarin? Gini, emang sih awalnya YouTuber, tapi saya dari kecil pecinta musik Indonesia. Dan waktu masih usia sekolah pun saya kadang-kadang suka ikut lomba-lomba nyanyi, walaupun tidak tingkat nasional. Mungkin semua masih ingat zaman-zaman dulu ada lomba karaoke via radio. Jadi musiknya di radio, kita musik suaranya di rumah pakai telepon rumah. Nah, aku sering ikut tuh zaman itu. Salah satunya dulu aku juga pernah nyanyiin lagunya Ruri Pesolima, lagunya Harvey Malaholo. Itu Papa Pi, aku suka banget semua lagunya. Pokoknya Harvey the best deh. Kita juga pastinya. Nah, dari kebiasaan waktu setelah bikin YouTube channel, ya mungkin semua juga udah pernah lihat beberapa kali aku interview dengan penyanyi, walaupun di channel ini juga ada aku interview dengan fashion designer, aku interview dengan aktor, aktris, aku interview dengan komedian mungkin gitu kan, atau dengan presenter pastinya. Tapi di balik itu aku juga banyak dengan penyanyi-penyanyi. Nah, dalam obrolan tersebut, buat menarik tampilannya si konten ini, si video ini maksudnya. Jadi kadang-kadang saya suka mintain 1-2 lirik lagu tanpa musik. Ada juga kadang yang pakai gitar, kayak Mas Mujiono lagi pakai gitar dia nyanyi. Ada juga dengan Faris RM yang ada 1-2 lirik. Nah, aku yang orangnya kadang-kadang juga apa ya? Jadi saat sepenyanyi nyanyi 1-2 lirik, karena aku juga suka ikutan. Mungkin pernah lihat videonya aku dengan Lucky Reza, videonya aku dengan Dian Mayasari. Itu 1-2 lirik aku ikut nyanyi. Nah, kebetulan Mas Aji Sutama selain subscriber, dia juga viewer tetap di channel ini. Menurut dia, semua konten di channel ini dia tonton. Nah, dari situ dia ngelihat saya ikut nyanyi dengan si narasumber. Akhirnya saya nggak ngerti, menurut saya suara saya nggak banget, cuma suka nyanyi iya gitu. Nah, akhirnya Mas Aji nawarin, "Mas Henry, saya perhatiin di beberapa konten ikut nyanyi dengan penyanyi-penyanyi bla 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 dan nyambung juga. Ikut rekaman mau nggak?" gitu. Nah, rekaman. Apa mungkin gitu kan? Sementara usia segini, body pun juga nggak seperti anak muda, rambut pun juga nggak pakai, bukan nggak pakai, emang nggak ada maksudnya. Nah, dari situ sempat mikir, apa mungkin, apa pantas gitu. Akhirnya Mas Haji bilang, nggak ada syarat-syarat jadi penyanyi itu harus kurus, harus rambut keripu, harus usia segini, enggak. Yang penting nyanyi itu kan jual suara. Kita munculkan suara, apapun lah itu. Malah banyak juga yang penyanyi, mungkin udah punya nama sih pastinya. Di video nggak muncul muka dia, malah muncul animasi-animasi aja gitu kan. Nah, akhirnya saya pikir-pikir, sempat Mas Aji nawarin lagu Aku Cinta Dianya Chrisye. Aku kaget, apa mungkin ini Aku Cinta Dia lagunya kan remaja banget. Mas Aji bilang, "Mas Henry bikin dengan versi reggae, Mas Henry bikin dengan versi jazz." Hah? Apa mungkin? Tapi aku ingatnya gini, itu Aku Cinta Dia sangat remaja lagunya. Sementara walaupun dibikin jazz, dibikin reggae atau apapun lah itu,
Di kepala orang pasti nempelnya, aku cinta dia yang happy gitu kan. Nah, aku sempat, jangan deh aku cinta dia. Nggak pede aku untuk usia segini gitu kan. Akhirnya pilih sempat ada ditawarin lagu ABC dan tetap karya Aji Utama pastinya. Hingga muncullah Mas Aji nawarin lagu Yoko Utaliko Mahua tadi. Kebetulan aku pecinta Utaliko Mahua. Aku hampir punya semua, zaman itu masih pita kaset ya. Kaset pita maksudnya. Aku punya semua koleksi Utaliko Mahua. Dan aku ingat lagu Yoko yang ada di album Puncak Asmara tahun 87 kalau nggak salah. Kebetulan aku juga suka banget lagu Yoko ini. Malah zaman-zaman masih usia sekolah, kalau nggak salah itu aku sempat tulis loh, buku tulis bagian belakang liriknya Yoko tadi supaya aku hafal. Jadi pas Mas Haji nawarin lagu Yoko, spontan lagu Yoko, aku ingat demi kamu Yoko, ya mau Mas Haji. Tapi itu kan ada bahasa Jepangnya, aku takut agak berantakan ngomong Jepangnya. Kan ada Indonesianya juga, udah nggak usah pakai yang Jepangnya gitu. Ya udah, akhirnya fix deh pilih Yoko, dibahas dengan backing vokalnya, dibahas dengan studio recordingnya, dibahas dengan modelnya, semuanya lah. Dan ini bisa dibilang kerja kilat banget. Ya kebetulan saya juga selain orang video, saya juga ngerti dikit lah gitu, walau untuk musik. Jadi ya akhirnya alhamdulillah kerja waktu dari rekaman hari Minggu, lebih kurang sebulan yang lalu. Seminggu setelah rekaman hari Minggu kemudiannya aku langsung garap video klip. Sabtu kemudiannya langsung rilis. 2 minggu jadi. Ya patah-panting sih, tapi happy dan enjoy. Nah, sampai di sini dulu saya jawab pertanyaan-pertanyaannya masuk dari DM. Kalau ada pertanyaan lagi, nanti kita bahas nyusul. Oke, sampai ketemu. Nikmatin Yoko dan share. Bye. Ku bawa pulang